Tidak semua fungisida bisa diaplikasikan dengan cara kocor. Padahal, ada cukup banyak jenis jamur yang bisa masuk melalui akar. Sebut saja seperti busuk akar, busuk batang, layu bakteri, dan lain sebagainya. Penyakit tersebut umumnya masuk melalui akar sehingga cara mengatasinya akan lebih cepat bila dengan kocor fungisida. Biasanya, kocor fungisida dilakukan dengan fungisida kontak seperti propinep, mancozeb, atau bahan aktif tembaga. Itu kalau mau mengendalikan secara kontak. Bagaimana jika untuk pengendalian secara sistemik? Tidak semua bahan aktif bisa diserap oleh akar dengan sempurna. Sekalipun itu merupakan fungisida sistemik. Tidak semuanya bisa diserap dengan sempurna, misalnya seperti bahan aktif piraklostrobiin. Bahan aktif sistemik satu dengan bahan aktif sistemik lainnya, cara kerjanya berbeda. Serapan pada akar tanaman juga berbeda. Berikut ini adalah beberapa bahan aktif fungisida sistemik yang baik digunakan secara kocor untuk mencegah sekaligus membunuh penyakit dalam tanah akibat jamur, beserta rekomendasi produknya. Benomil adalah bahan aktif fungisida yang sifatnya bisa untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi penyakit tanaman akibat jamur. Bahan aktif benomil ini sangat bagus untuk pengendalian layu fusarium dengan cara kocor. Selain itu juga bisa mengatasi jenis penyakit busuk batang akibat Phytophthora. Contoh produknya adalah Benlox dengan kandungan 50% benomil aktif, yang harganya sekitar 75 ribuan per kemasan 250 gram. Dosisnya untuk mengendalikan fusarium cabai adalah 2 gram per liter saja. Dalam bentuk cair, bahan aktif benomil untuk kocor bisa juragan temukan pada merek Benil 998 SC, dengan kandungan bahan aktif 450 gram per liter benomil dan 548 gram per liter klorotalonil. Dosisnya mirip dengan Benlox, yaitu 2 mili per liter untuk fusarium. Harganya 100 ribuan, per kemasan setengah liter. Cara kerja difenoconazole sebagai perlindungan, mengendalikan, juga mengatasi penyakit seperti busuk batang Phytophthora, Patek anthracnosa, dan lain sebagainya. Di antara bahan aktif golongan azol lainnya, difenoconazole adalah yang paling aman. Tidak lupa, ZPT di dalamnya juga akan membantu daun tanaman menjadi lebih hijau pada fase generatif. Contoh produknya adalah fungisida skor 250 isi buatan Schnenta, yang harganya sekitar 46 ribuan per kemasan 80 mili. Untuk tanaman membutuhkan 400 mili per hektar. Sementara untuk tanaman cabai, dosis pemakaiannya 0,5 mili per liter. Pada tanaman hortikultura lainnya, dosisnya juga hampir sama. Atau pada merek Zol 250 isi, yang harganya lebih murah meski dengan kandungan difenoconazole yang sama, sekitar 90 ribu per kemasan 250 mili. Dosis yang dibutuhkan pada tanaman bawang 3 mili. Kalau pada padi, membutuhkan 2 liter per hektar. Sementara pada tanaman cabai, dosisnya 1-2 mili per liter. Memang murah, tapi dosisnya lebih tinggi. Azoxystrobin merupakan bahan aktif dengan efikasi tinggi yang cara kerjanya cepat hanya dalam dosis yang rendah. Penyakit dalam tanah yang bisa diatasinya adalah busuk Phytophthora. Keunggulannya, bisa menjaga stabilitas formulasi dan tidak mudah menguap. Sifatnya juga non-residual, sehingga tidak meninggalkan residu yang merusak lingkungan. Daya tembus sistemiknya kuat karena permeabilitasnya tinggi, sehingga cocok untuk digunakan sebagai kocor fungisida.
Permeabilitas merupakan kemampuan bahan aktif meloloskan partikel dengan menembusnya. Hanya saja, karena permeabilitas itu penggunaannya tidak bisa dicampur dengan fungisida lain yang dapat diemulsikan. Contoh fungisida dengan bahan aktif ini adalah Flasher 250 isi dengan 250 gram azoxystrobin, yang harganya sekitar 80 ribuan per kemasan 100 ml. Atau dengan azoxystrobin yang digabung dengan difenoconazole, seperti pada Amistartop. Pada dasarnya, gabungan bahan aktif ini juga bisa digunakan untuk mengatasi busuk batang Phytophthora dengan dosis pemakaian 1 ml per liter. Saat ini, harga Amistartop masih bertengger pada angka 80 ribuan per kemasan 100 ml. Itu kalau fungisida yang mengatasi jamur. Sementara untuk mengendalikan penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri, kocor bakterisida juga bisa dilakukan. Misalnya dengan merek Agrep 20WP. Bahan aktifnya streptomycin sulfat 20 gram. Dosisnya 1 atau 1,5 gram saja per liter. Harganya sekitar 20.000 per kemasan 50 gram. Terlepas dari itu, kalau dalam bertani juragan menggunakan bantuan bakteri penambat, saya sarankan untuk kocor fungisida juga menggunakan agen hayati yang ramah pada mikroba fungsional dalam tanah. Itu jauh lebih aman. Tapi, apa semua penyakit bisa teratasi hanya dengan kocor agen-agen hayati? Justru musuh dari agen hayati ini lebih spesifik. Asalkan kita tahu apa saja yang dibutuhkan, tanaman juragan juga bebas dari patogen yang merugikan. Dengan jamur Trichoderma, Fusarium bisa diatasi. Rebah semai, busuk batang, busuk akar juga bisa dikendalikan dengan jamur Trichoderma. Apalagi kalau kondisi tanah juragan sekarang kurang subur. Penggunaan Trichoderma lebih disarankan. Rekomendasi produknya ada pada video berikut. Sebenarnya ada produk yang bisa mencegah penyakit layu Fusarium dan layu bakteri sekaligus. Yaitu dengan Primadeco, yang harganya sekitar 38.000 per kemasan 100 gram. Dalam penggunaannya, 100 gram Primadeco harus dilarutkan dalam 1 liter air dulu, dan didiamkan selama 6 atau 12 jam. Kemudian ditambahkan air menjadi 40 atau 90 liter air. Pengocorannya dengan dosis 100-200 cc per tanaman. Dalam produk lain, malah bisa mengatasi layu bakteri, Fusarium, dan Phytophthora sekaligus. Yaitu dengan fungisida hayati Decoprima, yang harganya 43 ribuan per kemasan 100 gram. Setiap sachetnya juga harus dilarutkan dulu dengan 1 liter air dan didiamkan selama 3 atau 24 jam, baru ditambahkan air sampai menjadi 90 liter. Selanjutnya dikocorkan dengan dosis 200 cc per tanaman. Kurang lebih begitu juragan, tidak semua fungisida sistemik bisa diaplikasikan dengan cara kocor. Kalau mau menggunakan sistemik, pakai saja bahan aktif tadi. Sampai sini saja pembahasan kita, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.